Nah ini, roh terakhir itulah roh kesat yang keluar adalah roh pertama yang masuk di hidup saya. Saya disuruh pergi, seperti ada yang suruh saya, kamu harus pergi ke kebaktian persekutuan doa di gereja hari Sabtu pagi untuk mendoakan ibadah hari Minggu keesokan hari. Tapi itu boring sekali karena yang datang tuh om-om tante. Sorry ya, tapi umurnya sudah manula bahkan. Nggak mau, aku nggak mau ke situ. Nggak mau. Kamu harus pergi. Ada suara beritahu, kamu harus pergi ke situ. Ini hari ke-40 saya ngalami kelepasan. Tiap hari ada saja sesuatu. 40 hari tiap hari. Tiap hari. Jadi suatu hari ya, saya kasih satu, ini agak menjijikan sih ya, nggak apa-apa ya. Di hari kesekian itu, saya sadar dalam keadaan kondisi saya berlumuran di muntah saya sendiri di lantai. Saya bangun, dan semua lantai itu sudah muntah saya. Dan ada darahnya. Dan bukan karena saya sakit, saya sehat sekali. Ya hal-hal seperti itu yang cukup menjijikkan, mengerikan, karena Roh Kudus itu roh bersih, roh jahat itu roh jorok. Sebelum Koko lanjut ya, itu masuk ke dalam Koko itu karena Koko yang masukin atau? Nah ini, roh terakhir itulah roh kesat yang keluar adalah roh pertama yang masuk di hidup saya. Saya ini orangnya tidak mau ngampuni, dan kalau kepahitan itu mendendam, dan saya simpan itu bisa puluhan tahun, bisa bertahun-tahun, ya belum puluhan sih, waktu itu saya masih belasan tahun usianya, 18 tahun. Saya simpan itu, saya ingat kesalahan orang, saya ingat kesalahan sendiri, dan roh-roh jahat di dalam diri saya 40 hari yang keluar itu udah macam-macam. Yang kekerasan, roh bunuh diri. Tapi yang pertama itu ternyata roh kepahitan. Unforgiving spirit. Bukan berarti kalau kita itu hari ini seseorang melukai hati kita langsung kita dapat roh jahat. Enggak ya. Tapi kalau kita entertain itu selama 2 tahun. Dan semakin marah, kesumat meninggalkan Tuhan, lalu melakukan sesuatu terhadap itu, kalau bisa, itu di leher seperti naik turun perasaan pahit itu. Dan itu pelan-pelan membuka celah untuk roh jahat bercokol dan berakar di dalamnya. Sudah beda lagi, bukan lagi pengalaman peristiwa, sudah menjadi evil spirit holding you upon that sin. Mengikat kita di dosa itu. Dan hari itu, suara itu beritahu sama saya, malamnya, kamu harus ke gereja besok pagi. Saya tidurkan sampai jam 4 kalau nggak salah. Saya nggak peduli sampai pagi, sampai subuh, kalau bisa besok nggak bangun tidur. Nggak bisa tuh, bangun, langsung seger. Kaki saya itu seolah-olah ada yang paksa jalan, saya pergi ke WC berkata nggak mau pergi, tapi saya terus jalan dan sisiran dan mandi dan segalanya. Nggak mau pergi, ambil remote mobil, nggak mau pergi, tapi terus setir ke sana. Kebaktian pukul 9, saya berangkat jam 8. Karena cukup jauh kan, rumah saya di tengah, itu di gereja di barat, di Vancouver sebelah barat. Saya ke gereja itu lihat tante, opa, oma, nggak ada 10 orang. Lalu mereka mulai nyanyi, nyembah Tuhan. Dan ketika mulai nyembah Tuhan tuh hati saya luluh sekali, saya rasa Yesus sayang sama aku. Waktu itu, ini menurut penuturan mereka ya, saya nggak tahu, tapi ini saya coba untuk reka ulang. Katanya saya mulai menunduk begini. Di sebelah saya itu seorang kakak rohani, ya, dan seorang yang sudah pelayan Tuhan, tapi masih muda. Puji Tuhan hari itu ada beberapa orang muda-mudi yang datang yang mendoakan saya. Kok bisa tahu ya saya bisa datang ya? Saya dielus-elus, dibelai-belai gini kepala saya. Waktu dielus belai itu bukan oleh Tuhan, oleh orang itu, dia bilang Yesus mengasihimu. Saya nangis dan saya berkata, setan, aku tidak mau kamu lagi. Waktu detik saya ngomong itu, menurut kesaksian mereka, saya nggak sadar tiba-tiba saya sudah di lantai, kaki saya tendang-tendang seperti orang berantem. Di situ langsung switch, ganti tempat. Anak muda yang mendoakan saya itu tukar tempat dengan pendeta saya di sana. Langsung saya dengar suaranya. Nah ini saya sadar lagi, saya dengar dia pegang kepala saya dan berkata, unclean spirit, come out. Spirit of bitterness, roh kepahitan. Saya jatuh ke lantai, saya tumpah dan keluar darah. Dan keluar darah, tapi karena itu gereja, saya nggak lihat muntahnya. Luar biasa ya Tuhan, itu bisa ajaib sekali. Itu muntahnya itu seperti orang main basketball NBA, sangat tipis sekali, itu masuknya ke sampah. Sorry, itu pekat, itu bukan, itu seperti
It's not just vomit, it's spirit. Tapi dalam bentuk semua cairan saya itu bisa mengental masuk, tapi bisa masuk ke dalam sampah itu, tidak berani kotori gereja. Saya pulang dari sana, lemes badan saya, ditawarin sama teman-teman, saya setirkan ya. Saya bilang nggak apa-apa, saya setir pulang. Nah waktu saya sampai ke rumah, saya setel TV, dikasih video oleh teman waktu zaman VHS dulu, ya, bahkan bukan CD atau DVD, bukan VCD. Saya masukkan ada satu kebaktian kebangunan rohani. Waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan karena lihat TV, video kebangunan rohani itu yang diadakan bukan orang-orang Indonesia, saya merasakan seperti saya itu diberi kekuatan di tubuh saya. Dan saya menangis dan berkata, pakailah aku, pakailah aku. Tak lama setelah itu, hidup saya berubah total. September itu saya dibaptis dan mengalami jamahan Tuhan. Lalu, masih boleh cerita nih? Iya, itu kelepasan yang terakhir ya? Yang setelah di gereja itu? Iya. Kelepasan Itu yang terakhir, the last one. Iya, go ahead. Malamnya saya dapat mimpi. Saya mimpi melihat suatu terowongan terang tembus pandang. Saya berada di terowongan gitu ya. Ada dari ujungnya itu ada sinar terang gitu, dan saya di tengah-tengah terowongan itu pertama bingung, loh kok di sini. Badan saya itu ditembus dengan terang itu hingga tembus pandang. Lalu itu aja, saya bangun. Itu mimpi diulang-ulang setiap malam. Saya mengerti hari ini hidupku bukannya aku lagi. Kegelapan sudah berlalu, terang sudah datang, yang lama sudah di belakang. Yang baru, hidup baru dari Tuhan ini, saya tahu hari ini saya dipanggil untuk hidup di dalam terang. Dan itulah titik balik perubahan hidup saya. Jadi kalau mau tahu, jangan pernah main-main dengan benci. Itu vitamin B-nya setan, itu pasti membawamu masuk ke kubangan. Iya, amazing. Kalau ngomong tentang puasa jahat itu, saya kepikiran sih, Bos. Saya kan suka nonton YouTube ya, suka nonton YouTube. Terus ada satu YouTuber itu dia kayak restoran gitu. Dia tahu kan, oh di sini ada pakai, sini ada pakai kan, itu kalau istilahnya mungkin indigo. Nah, kalau indigo itu sebenarnya kayak karunia atau ada setan yang masuk dipanggil untuk dia jadi bisa membeda-bedakan kayak gitu. Jangan cari-cari yang kayak gitu-gitu. Karunia itu bukanlah tujuan. Karunia itu hanyalah alatnya. Nah, kita nggak dipanggil Tuhan jadi Ghostbuster. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam terang. Berurusanlah dengan kegelapan kalau ada tawanan. Nggak usah kemana-mana lihat setan. Loh, kalau kemana-mana lihat setan ya lumrah. Karena roh jahat itu banyak. Bahkan Alkitab mengatakan mereka adalah roh jahat di udara. Sebanyak oksigen di udara, sebanyak udara ini. Banyak setan. Jumlahnya berapa Alkitab nggak catat. Siapa tahu roh jahat itu jumlahnya nggak lebih sedikit dari populasi manusia. Berjubel-jubel di bumi. Kelihatan setan? Biasa. Terus ngapain kita tunjukin itu ada setan, itu ada setan? Tujuan kita adalah memberitakan kabar baik. Menjadi berkat buat orang, memberi rasa ayam, tentrem, memberikan damai sejahtera. Bukannya Injil damai sejahtera, bukan Injil nakut-nakutin. Kalau kita memberitahu sesuatu yang menakutkan, itu pastikan keperluannya adalah untuk pertobatan. Contohnya kita memberitahukan tentang penghakiman itu ada. Bagaimana kita tahu kalau kasih karunia itu nyata? Hukumannya nyata pula kalau kita beritahu tentang neraka contohnya. Jadi kita mengerti kita ini diselamatkan dari apa. Tapi nggak usah kemana-mana gitu. Jangan-jangan nanti kita mencari perhatian buat diri sendiri. Wah, ini orang peka, ini orang sakti. Tujuannya apa sih? Meninggikan diri bisa-bisa. Janganlah. Sekalipun kalau kita lihat Lucifer depan kita, kalau nggak ada tawanan, nggak ada urusan sama kita, udah lewat aja, udah anggap aja jalan, nggak usah diberi. Kalau mulut kita mau berbicara, bicaralah sebagai orang yang memberitakan firman. Kalau kita mau buka mulut tuh, ceritakan tentang kebaikan Yesus. Nggak usah setan kiri, setan kanan. Jadi indigo itu karunia nggak? Nggak semua orang itu sungguhan indigo sih. Kan kita nggak pernah tahu. Di situ ada sesuatu, ada tuyul, di situ ada apa? Orang juga nggak ngerti, nggak terbukti. Tapi ada orang yang memang punya karunia seperti itu. Saya bukan sebut karunia lah, ada orang punya bakat. Mungkin kalau dia diselamatkan, bertobat itu, mungkin dia bisa pakai kepekaan itu, tapi juga harus hati-hati. Orang yang begitu bisa tersesat di dalam dunia itu. Makanya saya beritahu sama teman-teman, setelah kelepasan nggak usah kita bicarakan. Yang penting sekarang kita bicarakan buah-buah rohnya. Orang itu sudah dilepaskan gimana? Dia bertumbuh nggak, berbuah nggak, dia melayani Tuhan nggak? Dia jadi berkat buat keluarganya. Itu yang kita rayakan, itu yang kita celebrate. Saya jarang kok cerita-cerita begini-begini, tapi karena kalian yang cari gara-gara. Saya nggak pernah coba cari semua yang saya katakan, ucapkan, baik itu di media atau enggak, sama orang yang kenal saya selalu ngomong soal Yesus, 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 dan Yesus.
Ya, terang, terowongan terang. Tapi kalau ada orang yang punya bakat seperti itu gimana? Simon si penyihir itu punya bakat begitu. Dia selamatkan, dia malah justru kepingin show off. Petrus malah tegur dia, kamu nggak usah ada bagian dalam pelayanan. Jadi menurut saya orang kalau yang punya bakat seperti itu, banyak diam dulu aja deh, banyak tenang, banyak bertumbuh dalam firman. Tidak semua kayak gitu itu adalah karunia, karena itu mengganggu. Jadi kalau ada orang yang punya bakat seperti itu, kalau itu mengganggu dia dan tidak sejahtera, minta aja sama Tuhan untuk tutup mata rohnya. Mungkin dia begitu juga karena atas-atasnya ada yang psychic gitu. Jadi alam roh itu agak terbuka buat orang-orang ini atau yang marga family, orang-orang tersebut. Be careful. Don't talk to the devil. Don't play with fire. Jadi menurut saya sih orang-orang yang punya indigo gitu segalanya, lupakan indigo atau enggak. Kita ada buah-buah roh, ada karunia-karunia roh. Berfungsilah dengan tujuan akhirnya adalah Kristus ditinggikan. Bukan ngeroh dan sebagainya. Dan manusia hidupnya diubahkan, yang penting kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan itu yang muncul dari diri kita. Jadi saran saya adalah kalau ada yang seperti itu, minta supaya tutup matanya sama Tuhan Yesus. Menarik banget nih pertanyaannya. Sekarang kita pengen tahu lebih nih, Kopilip pelayanan udah berapa lama? Kopilip. Sejak pelepasan itu, terus Tuhan pakai aku sampai hari ini udah berapa lama? Tahun 92 hingga sekarang kita take ini di take tahun 2020 sekarang. Jadi 28 tahun. Lap lagi. Ketok lagi kaca, saya ini mau tenang, nggak tahu kenapa hari itu lampu merah terasa seperti selama-lamanya. Saya mulai berkata gitu, tiba-tiba terdengarlah suara dalam jiwa saya. Wah, Wong Fei Hungnya mulai keluar, seperti lagu yang waktu di FKA gitu ya kalau.